Ya, kita berbicara tentang Pesta Kesenian Bali. Di tengah-tengah kita sudah hadir bersama Ibu Putri Koster. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Mbak Selamat Dayu. petang, Selamat Ibu. Terima kasih petang. Niki sudah langsung mampir ke studio Nggih, kita. nggih. Sekarang selain juga ada tampilan baru pada ajang Pesta Kesenian Bali ini, ada 8 materi pokok yang disajikan dalam Pesta Kesenian Bali. Dan yang paling penting di sini adalah bagaimana kerinduan masyarakat kita terobati pada pagelaran Pesta Kesenian Bali ini. Betul. Bisa dijelaskan Ibu, mungkin dari pandangan Ibu, karena tidak juga hanya selaku sebagai Ketua PKK, tidak hanya sebagai Ketua Dikranasda, Ibu sendiri kita ketahui adalah seorang seniman juga di sini. Iya, kita melihat dari 18 hari berlangsung Pesta Kesenian Bali. Pengen tahu juga Bu, bagaimana sih Ibu melihat, kacamata Ibu melihat pagelaran-pagelaran yang ditampilkan pada ajang Pesta Kesenian Bali, mampukah mengimplementasikan dari tema yang sekarang? Yang utamanya kan lewat media kesenian Nika kan kita terutamanya pemerintah itu menitip pesan-pesan moral untuk kehidupan masyarakat. Nika kalau sekarang temanya kan Ganu Kerti Huluning Amrta. Nika jadi bagaimana seorang seniman mengemas di dalam pagelarannya itu, di dalam pementasan seninya, mengemas, memasukkan, menyelipkan pesan-pesan moral tersebut. Nah, tapi bagi kita di Bali, khususnya para seniman, itu sudah sangat terbiasa menjadikan media kesenian itu untuk mengedukasi, memberikan tutur-tutur tinular kepada masyarakat lewat kesenian. Jadi bukan satu hal yang baru dan seniman kita tidak terlalu menemukan kesulitan. Gitu. Baik itu langsung ceritanya tentang air atau ceritanya memang cerita-cerita yang sudah berkembang di masyarakat, tetapi di adegan-adegan yang mana akan menyelipkan pesan-pesan moral tersebut, Ibu pikir mengalir semuanya. Mengalir dari acara pembukaan sampai hari ini itu derasnya kehadiran penikmat seni kita di Bali itu, bahkan dari luar Bali sepertinya juga itu mengalir terus pameran di Pesta Kesenian Bali. Nanti Ibu juga lihat pengunjungnya, ternyata masyarakat masih punya kekuatan untuk berbelanja. Hari ke-18 itu sudah hampir omsetnya 4,8 miliar. Wow. Bahkan mungkin malam ini bisa sudah 5 miliar transaksi mereka, para IKM yang ikut pameran. IKM yang digelar oleh Dikranasda kali ini tujuannya pertama itu bukan berjualan. Niki wadah untuk menguatkan IKM dan industrinya, situasi industrinya. Nanti harapannya ke depannya UMKM-nya, penjualnya juga menjual hasil karya lokal. Peserta pameran Nika yang ikut pameran di Art Center itu free, jadi gratis. Karena gratis, jadi kurasinya ketat. Persyaratan kami ketat. Kami ingin memperbaiki situasi karya-karya kerajinan untuk meningkatkan kualitas produk, juga kualitas sumber daya. Di balik citra positif yang ada pada Pesta Kesenian Bali ini, ada hal yang menjadi poin yang perlu kita sadari bersama, terutama menyangkut kebersihan lingkungan, karena ini tidak bisa diselesaikan hanya oleh petugas saja ya Ibu ya. Ini perlu juga kesadaran para pengunjung kita, terutama yang mungkin setelah menikmati sajian kuliner, kemana sih sampah-sampah itu harus dibuang, seperti apa, apakah dibawa pulang atau mungkin seperti apa gitu. Gimana sih Ibu dari pantauan Ibu lah 18 hari di sini? Begini, kalau sudah ada kerjasama antara panitia dengan petugas-petugas kebersihan lalu kesadaran masyarakat, Ibu pikir akan bisa terwujud apa yang kita harapkan bersama, yaitu kebersihan lingkungan di area Taman Budaya pun pada saat sedang rame-ramenya Pesta Kesenian Bali. Nah di sini di Pesta Kesenian Bali di sebelahnya kan ada Banjar Kedaton. Jadi Banjar Kedaton ini membuka stand-stand di situ kuliner gitu. Nah jadi kerjasamanya adalah Banjar Kedaton membuka itu, mereka mendapat imbas penonton, pengunjung Pesta Kesenian Bali. Jadi pintu akses ke sana dibuka. Jadi tapi mereka dapat imbas pengunjung
Nah, pengunjungnya kan berbelanja, Iya. bawa makanan, balik lagi ke Taman Budaya. Setelah ke Taman Budaya. Terus menikmati kulinernya di sini. Hanya saja saat Nike mungkin petugas mengerjakan tugasnya ingin di akhir. Oke. Akhirnya nanti sampah-sampah, bekas-bekas pembungkus makanan nih kan dia meluber dia penuh tempat sampahnya. Kalau untuk urusan menjaga lingkungan, rasa harus ditumbuhkan. Nggak enak kalau kita meninggalkan sampah yang kita bikin sendiri di tempat umum. Iya. Apalagi Taman Budaya ini adalah tempat menampilkan seni, bukan untuk tempat membuang sampah. Benar sekali, saya sepakat juga ya Ibu ya. Iya, Bagaimana iya. sejatinya kesadaran kita untuk bersama-sama menjaga lingkungan Iya, ini betul. terus dipupuk ya. Belajarlah dari pesta kesenian Bali ini ya Ibu ya. Iya, iya, iya. Nanti bisa juga dilaksanakan tempat lain juga di tempat seperti lain. Berbicara lagi ke pameran, ini Ya. sangat menarik ya Bu ya. Tadi kita sempat berbincang sedikit bisik-bisik gitu ya Bu ya. Ternyata memang selain stand-stand untuk mereka berpameran itu digratiskan Iya. oleh pemerintah, ada yang menarik juga dalam pesta kesenian Bali ini adalah bagaimana mewadahi kreativitas dari teman-teman kita yang difabel. Kalau ibu mengalir, jadi ibu tidak pernah membedakan sesungguhnya anak-anak kita yang difabel. Karena pengertian ibu difabel itu anak-anak yang punya kelebihan khusus. Iya. Jadi bukan berkebutuhan khusus. Nanti berkebutuhan khusus barangkali itu disabilitas ya. Iya. Jadi niki kelebihan khusus. Ibu melihat di sini wadah pesta kesenian Bali ini tidak kalau ibu kalau boleh mengubah ke depannya pikiran kita, mindset kita bukan tempat berjualan semata, tetapi tempat untuk mengedukasi, mengangkat talenta-talenta dari tidak dikenal menjadi disukai oleh masyarakat, menjadi dikenal oleh masyarakat. Jadi ibu begitu inginnya tidak untuk ajang berjualan, tetapi ini adalah ajang untuk mengangkat, memperkenalkan dari hulu hilirnya, mengangkat karya tersebut yang sudah dikurasi oleh tim kurator itu berkualitas, memperkenalkan kepada konsumen, lalu memasarkan. Jadi hulu hilirnya ketemu dia. Dan ketika pemerintah mewadahi hal ini satu yang luar biasa. Ayo, pemerintah menjaga, masyarakat menikmati, ikut juga menjaga dengan cara mencintai. Para pelakunya juga menjaga dengan meningkatkan kualitasnya. Jadi semua dari kita bertugas jaga eventnya, jaga kontennya, jaga rasa dan kecintaan kita. Pesta Kesenian Bali akan terus berlanjut karena ini tempat untuk melestarikan dan mengembangkan.